Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 4%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Oktober juga memutuskan suku bunga Deposit Facility di level 3,25% dan suku bunga Lending Facility di level 4,75%. Dengan keputusan itu, Bank Indonesia telah menahan suku bunga acuan di level 4% sejak Juli 2020. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan keputusan menahan suku bunga di level 4% mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Kedepan, BI akan menekankan kuantitas penyediaan likuiditas dan dukungan Bank Indonesia ke pemerintah untuk mempercepat realisasi APBN 2020 dan mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bank Dunia memasukkan Indonesia ke dalam 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar di tahun 2019. Di tahun lalu, jumlah utang Indonesia tercatat senilai 402,08 miliar dolar AS. Data yang dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan statistik utang internasional itu menunjukkan Indonesia berada pada peringkat ke-7 dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Khusus untuk Indonesia, utang luar negeri mengalami pertumbuhan secara bertahap sejak tahun 2009. Apabila dibandingkan 2018, besaran utang luar negeri pada 2019 tumbuh 6%. Namun jika merujuk pada data 2009, dalam satu dekade, utang luar negeri Indonesia naik hingga 124%. Utang luar negeri Indonesia didominasi utang jangka panjang. Dominasi ini juga dialami di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah lain. Jika dilihat dari jenis kreditur, sebagian besar utang luar negeri Indonesia pada 2019 berasal dari penerbitan surat utang yang mencapai 173,2 miliar dolar AS atau tumbuh lebih dari 500% dibandingkan tahun 2009. Bio Farma memastikan harga vaksin COVID-19 di Indonesia tidak akan memberatkan. Direktur Utama Bio Farma, Honesty Bashir, mengatakan harga vaksin Indonesia akan berkisar Rp200.000. Menurut Honesty, mengenai harga vaksin di Brasil yang dikabarkan senilai 1,9 dolar AS juga telah dibantah oleh Sinovac. Menurut Honesty, biaya pengiriman tiap dosisnya sekitar 2 dolar AS dan salah satu faktor penentu harga vaksin adalah bergantung investasi pada studi klinis fase 3 terutama dalam uji efikasi dalam skala besar. Di sisi lain, saat ini uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 masih berjalan di pekan kedua Oktober 2020. Hingga saat ini uji klinis tahap 3 berjalan lancar serta belum ada laporan kejadian ikutan pasca imunisasi serius akibat pemberian suntikan calon vaksin COVID-19. Sejumlah sektor ekonomi terpukul ketika pandemi menyerang Indonesia. Namun menjelang akhir tahun, sektor industri di tanah air mulai bangkit. Salah satunya terrefleksi dari penjualan mobil bulan September 2020 yang kembali melonjak dibandingkan bulan sebelumnya. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Motor Indonesia Gaikindo Kukuh Kumara menyatakan penjualan mobil wholesale di September sebanyak 48.554 unit. Penjualan itu menjadi yang tertinggi sejak COVID-19 masuk ke Indonesia. Meski memang belum bisa bangkit ke kondisi normal yang mampu terjual 80.000 unit mobil per bulan. Namun sayangnya penjualan secara retail di September hanya 43.362 unit. Selisih antara penjualan wholesale ini yang disoroti Gaikindo. Kukuh Kumara menilai selisih tersebut terjadi karena konsumen masih menahan pembelian. Konsumen masih menunggu realisasi pembebasan pajak mobil baru oleh pemerintah, tapi kebijakan relaksasi pajak itu masih menggantung di Kementerian Keuangan. Geliat ekonomi China terus membaik. Ekspor China di kuartal 3 2020 melonjak 10,2% secara year on year dengan transaksi setara 742,9 miliar dolar AS. Permintaan global untuk pasokan medis asal China telah membantu meningkatkan ekspor dalam beberapa bulan terakhir. Pada kuartal ini,
China pun sukses mencatatkan surplus setara 278,4 miliar dolar AS. Sementara jika dilihat secara bulanan, ekspor negeri panda di bulan September melesat hampir 10%. Sedangkan impor China bulan September juga meningkat 13,2%.